Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Haji Saifuddin, NPM 19552010. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi dari salah satu mata kuliah saya, yang dimana materi ini adalah sistem operasi terdistribusi. Oke, langsung saja. Apa itu sistem operasi terdistribusi? Oke, sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau kerjaan tertentu. Jadi, sistem operasi terdistribusi ini adalah sebuah pengaplikasian dari sebuah sistem terdistribusi. Nah, di dalam sistem operasi ini, sekumpulan komputer dan prosesor yang berbeda itu terhubung dalam satu jaringan. Nah, tujuan sistem operasi terdistribusi ini adalah menghasilkan hasil yang lebih baik dalam beragam aspek yang bervariasi. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan udah tahu nih, sistem operasi terdistribusi itu apa. Nah, sekarang kita tahu tujuannya. Tujuan sistem operasi distribusi itu tujuan utamanya adalah menghasilkan atau memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, dan akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Oke, lanjut. Setelah itu, karakteristik dari sistem operasi distribusi. Nah, sistem operasi distribusi ini memiliki ciri-ciri khusus. Berikut adalah karakteristik dari sistem operasi distribusi. Nah, yang pertama itu ada sumber daya yang bisa dibagi, dan yang kedua itu keterbukaan. Yang ketiga dapat ditingkatkan. Keempat, kompak dan relevan. Yang kelima itu transparan. Dan keenam itu mampu menangani masalah. Yang pertama itu tentang sumber daya yang bisa dibagi. Nah, OS distribusi ini memungkinkan pemanfaatan perangkat keras dan lunak kapanpun dan dimanapun. Nah, OS distribusi sudah diprogram untuk berbagai sumber daya dan membatasinya berdasarkan pengaturan operator. Dengan hal ini, maka dibagi sumber daya bisa dilakukan lebih cepat dan lebih optimal. Dan yang kedua itu keterbukaan. Nah, sistem operasi distribusi memiliki kemampuan mengembangkan diri terhadap peningkatan kapabilitas suatu sistem. OS ini memiliki ruang terbuka untuk mendapatkan perubahan modul dan hal-hal baru. Nah, OS distribusi ini fleksibel dan terbuka pada sumber daya yang dapat terhubung dengan sistem lain. Jadi sistemnya terbuka gitu. Dan yang ketiga itu dapat ditingkatkan. Nah, OS distribusi ini sebenarnya tidak kaku dan kualitas yang ditawarkan hanya itu saja. OS ini dapat ditingkatkan kualitasnya ataupun diatur sedemikian rupa untuk memenuhi situasi dan kebutuhan. Upgrade bisa dilakukan jika kinerja sistem buruk saat ini. Nah, upgrade tersebut akan membuat sistem bekerja lebih baik. Nah, yang keempat itu kompak dan relevan. Kompak dan relevan. Nah, sistem operasi distribusi ini sebenarnya menyediakan fasilitas yang sama antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Nah, jika terjadi perubahan, contohnya pembaruan pada suatu hal, maka pembaruan tersebut akan terjadi secara menyeluruh dan relevan untuk semua penggunanya. Karena perubahan yang terjadi konsisten dan valid. Dan yang kelima itu ada transparan. Nah, transparansi OS distribusi ini memang tidak dapat dirasakan oleh pengguna umum, hanya administrator, pengelola, dan pengembang yang bisa merasakan transparan ini. Pihak-pihak tersebut
penting mengetahui arsitektur dari sistem yang digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan atau melakukan perbaikan. Jadi si transparan ini hanya bisa yang melihat transparan ini hanya administrator, pengelola dan pengembangnya saja karena untuk pengembangannya. Dan yang keenam itu yang terakhir mampu menangani masalah. Nah, OS distribusi ini didesain untuk mampu mendeteksi dan menyelesaikan masalah. OS distribusi bisa dikatakan memiliki karakter mentolerir kesalahan di mana kesalahan tersebut diakui dan dicarikan solusinya. Jadi dia ini bisa minimalisir masalah nih yang masalahnya udah kedetek sendiri gitu dan bakal dicarikan solusinya. Nah, jika terjadi masalah baik yang bersumber dari manusia atau sistem, pasti langsung bisa ditangani. Nah, karakteristiknya kita udah tahu nih. Sekarang kita lanjut ke contoh sistem operasi distribusinya. Nah, contoh sistem operasi distribusi itu sebenarnya lebih dari 3. Nah, cuman yang saya bahas di sini hanya 3 saja karena menurut saya 3-nya ini yang sering diketahui banyak orang mungkin apabila tahu gitu. Oke. Dari 3 contoh sistem distribusi ini, yang pertama itu ada GL Unix. Nah, GL Unix itu workstation dengan modem tidak memberikan hasil yang baik. Jadi hasil yang bisa digunakan menempatkan sumber daya untuk performa yang lebih baik. Nah, yang kedua itu ada Sorus. Nah, Sorus sendiri itu bisa dikatakan keluarga dari sistem operasi distribusi yang berbasis mikrokernel. Sorus ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan komputasi distribusi pada tingkat tinggi di bidang telekomunikasi. Nah, manfaat dan kegunaan dari Sorus tentu bukan hanya untuk itu saja, ada manfaat yang lainnya. Sorus juga bisa digunakan untuk sistem tambahan, sistem unik, dan kegunaan yang tinggi. Nah, setelah itu yang nomor 3 itu ada Amoeba. Nah, nama Amoeba sendiri itu contoh dari sistem operasi distribusi yang memang unik. Amoeba adalah sistem berbasis mikrokernel yang bisa dikatakan tangguh. Amoeba menjadi banyak workstation personal menjadi satu sistem distribusi yang transparan. Amoeba telah digunakan di berbagai dunia, contohnya dalam bidang akademik, pemerintahan, sampai ke dunia industri. Nah, setelah itu ada apa aja sih jenis-jenis sistem operasi distribusi? Nah, jenis-jenis sistem operasi distribusi itu ada 6. Yang pertama itu Amoeba, Mosaic, Beowulf, Angel, Sorus, dan GeoUnix. Nah, seperti yang saya bahas tadi, Amoeba itu yang saya katakan tadi, Amoeba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem. Nah, sistem ini sudah banyak digunakan selama 5 tahun. Nah, digunakannya dalam bidang apa? Dalam bidang akademik, industri, maupun bidang pemerintahan. Nah, yang kedua itu ada Mosaic. Mosaic itu adalah pengembangan dari Unix yang mengizinkan user untuk menggunakan resource yang ada tanpa ada perubahan level aplikasi. Itu dari si Mosaic. Nah, dengan penggunaan yang transparan, algoritma proses migrasi dinamis, Mosaic melayani servis jaringan seperti NPS, TCP atau IP dari Unix. Nah, untuk level proses dengan menggunakan pengembangan penyeimbangan load dan distribusi dinamis pada klaster-klaster yang homogen. Nah, yang ketiga itu ada Beowulf. Konsep Beowulf ini dikembangkan dengan menggunakan perangkat komputer yang sangat sederhana
Untuk ukuran sekarang 16 motherboard 486 DX 100 MHz misalnya. Nah, Ethernet 10 BST. Nah, Bobu menggunakan protokol komunikasi standar Unix sehingga kemampuan menjadi terbatasi oleh protokol ini. Akan tetapi dalam pengembangannya, Bobu telah melakukan modifikasi implementasi TCP atau IP yang hasilnya sangat membantu kualitas implementasi dari Linux pada umumnya. Dari sisi pemrograman Bobu, manfaatkan library paralel virtual machine atau PVM untuk menyusun aplikasinya. Nah, sebagian besar dari aplikasi yang dijalankan pada model Beowulf ini memang aplikasi jenis komputasi matematis. Nah, Beowulf merupakan free software seperti Linux ataupun FreeBSD yang berjalan pada komputer yang disusun secara paralel yang terhubung dengan jaringan privat yang berkecepatan tinggi untuk menjalankan tugas perhitungan dengan kemampuan yang tinggi. Yang dipentingkan dalam Beowulf adalah kecepatan bukan reliabilitas seperti pada komputer cluster Linux. Nah, untuk aplikasi yang berjalan di atasnya dibutuhkan development yang berbeda supaya sistem ini dapat berjalan. Alasan mengapa orang-orang menggunakan Beowulf karena Beowulf menginginkan super komputer yang murah daripada super komputer tradisional. Nah, yang keempat itu ada Angel. Angel desain seperti sistem operasi distribusi yang paralel. Walaupun sekarang ditargetkan untuk PC dengan jaringan berkecepatan yang bisa dikatakan tinggi, tapi model komputasi ini memiliki manfaat ganda, yaitu biaya awal yang cukup murah dan biaya incremental yang rendah. Dengan memproses titik-titik jaringan sebagai mesin single yang bersifat share memory menggunakan titik distributed virtual share memory atau DVSM. Sistem ini ditujukan baik bagi yang ingin meningkatkan performa dan menyediakan sistem yang portable dan memiliki gunaan yang tinggi pada setiap plafon aplikasi. Nah, yang kelima itu ada Source. Source itu seperti yang saya jelaskan tadi, Source ini merupakan keluarga dari sistem operasi berbasis mikrokernel untuk mengatasi kebutuhan komputasi distribusi tingkat tinggi di dalam bidang telekomunikasi. Tapi bukan di bidang telekomunikasi doang, bidang internet working, sistem tambahan, real-time, maupun sistem unit, dan supercomputing. Nah, multi-server Source atau MIX merupakan implementasi dari Unix yang memberi kebebasan untuk secara dinamis mengintegrasikan bagian-bagian dari fungsi standar di Unix. Nah, dan juga servis dan aplikasi-aplikasi di dalamnya. Nah, yang terakhir itu YL Unix. Nah, sampai saat ini workstation dengan modem tidak memberikan hasil yang baik untuk membuat eksekusi suatu sistem operasi redistribusi dalam lingkungan yang share dengan aplikasi yang berurutan. Hasil dari penelitian itu adalah untuk menempatkan resource untuk performa yang lebih baik untuk aplikasi paralel maupun yang seri atau berurutan. Nah, untuk merealisasikan hal ini, maka sistem operasi harus menjadwalkan pencabangan dari program paralel, mengidentifikasi idle resource di jaringan, mengizinkan migrasi proses untuk mendukung keseimbangan loading, dan juga menghasilkan kemampuan untuk antar proses komunikasi. Nah, setelah itu, apa sih manfaat sistem operasi distribusi? Nah, manfaatnya itu ada 4 manfaat. Yang pertama itu share resource, manfaat komputasi, reliabilitas, komunikasi. Jadi si sistem operasi distribusi ini manfaatnya bisa share resource maupun komputasi, reliabilitas, dan komunikasinya. Setelah itu
apa sih kelebihan dan kekurangan sistem operasi distribusi? Nah, kita bahas dulu kelebihannya. Kelebihannya di sini bisa dikatakan ada 3 yang saya bahas atau saya rangkum. Nah, yang pertama itu pembagian sumber daya antar komputer dibuat lebih mudah. Nah, yang kedua sistem distribusi menyediakan kinerja yang baik dengan mendistribusikan beban kerja ke komputer-komputer dan mengerjakan bagian dari pekerjaan itu secara bersamaan pada beberapa prosesor. Dan yang terakhir itu menjadikan sistem keseluruhan lebih handal karena kegagalan yang terjadi pada salah satu komponen dapat ditangani oleh komputer setingkat lainnya. Nah, setelah itu kita bahas tentang kekurangannya apa. Apa sih kekurangannya sistem operasi distribusi? Kalau bicara tentang kelebihan adalah sebuah kewajaran jika memang tidak ada yang sempurna gitu kan, termasuk sistem operasi distribusi ini. Nah, kekurangannya sendiri itu ada 3 yang bisa saya rangkum. Yang pertama itu dari sisi penggunaan energi yang digunakan untuk menghidupkan komputer-komputer yang digunakan sebagai klaster dan peralatan pendukung lainnya, misal tiranti jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer. Nah, yang kedua itu dari sisi teknisnya yang melibatkan banyak komponen. Tentu saja delay komunikasi tidak dapat diprediksikan dan tidak ada referensi clock yang universal yang dapat dijadikan sistem clock. Nah, yang terakhir, si kekurangannya ini komputer saling terhubung dengan Ethernet card. Nah, tentu saja untuk mendukung komputasi yang lebih cepat diperlukan koneksi jaringan yang cepat juga. Nah, kebutuhan Ethernet card untuk tiap PC tidak hanya satu tergantung jenis konfigurasi apa yang digunakan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di sistem operasi terdistribusi ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan waktu saya presentasi di kelas nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila bisa bil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.